Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, seluruh rakyat Indonesia sebangsa setanah air. Selamat pagi, semoga semuanya diberkahi Allah. Mari kita tetap mencintai, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita tetap menjaga, melestarikan organisasi PBNU yang sudah sangat berjasa mengusir penjajahan Belanda dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tetap kita benamkan di dalam kolbu merah putih harga mati. Juga tak lupa kita upayakan tetap menjaga persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia di negeri kita tercinta ini. Para hadirin, banyak orang yang bertanya ke saya tentang awal mulanya konflik nasab ini. Yang saya ketahui, terjadinya konflik nasab ini adalah sebuah korelasi kausa prima, ada hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat seperti apa? Yang pertama, sebabnya banyak oknum ba'alwi yang selalu dalam ceramah dakwahnya mengklaim diri sebagai cucu Nabi. Dan itu tidak sehari dua hari. Kemudian banyak juga oknum ba'alwi ini yang seringkali menghina, merendahkan para ulama, kiai, petinggi, pejabat negara dari para putra pribumi Nusantara, baik di darat maupun di panggung. Dan sebab juga berdirinya sebuah organisasi yang dipimpin oleh oknum ba'alwi mengatasnamakan Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dalam gerakannya condong arogansi terhadap lawan bicara yang beda pendapat, condong dengan otot pelotot, sehingga jika ada oknum tersebut anggota organisasi terus satu daerah, itu sering terjadi perbedaan pendapat antara ustadz dengan ustadz. Nah, ini adalah salah satu bentuk cikal bakal perpecahan di kalangan tokoh-tokoh masyarakat. Begitu juga yang terjadi di Banten. Dan tidak bisa dipungkiri, setelah adanya organisasi tersebut, banyak sekali masyarakat yang mulai banyak resah karena tingkah laku oknum anggota organisasi tersebut condong arogansi, bicara agama, bicara dalil, tapi dengan tidak bijaksana. Inilah yang salah satu yang membuat beberapa pengamat peneliti menjadi penasaran, apakah benar ini Habib ini, ba'alwi ini cucu Nabi? Saya akan menceritakan bagaimana oknum ba'alwi ini melakukan pendawiran. Ke tempat saya aja, ke gubuk saya ini
kalau tidak salah pernah 2 kali Oknum Habib berusaha mendawir. Yang pertama datang seorang Oknum Habib. Dia datang ke saya dengan mengatakan, "Kiai, antum saudara dengan anak." Terus saya nanya, "Saudara dari mana, Bib?" Saya masih nyebut Habib ketika itu. "Ana dengar antum tuh keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten." Saya bilang, "Enggak, Bib, itu salah orang-orang menilai. Enggak, anak tahu antum seperti itu. Makanya antum dengan anak saudara," katanya. Kemudian dia minta sesuatu. Nah, ya berupa uang, saya menghormati, saya kasih. Tidak besar sih. Setelah saya beri uang, dia minta sesuatu lagi berupa barang yang itu disukai oleh keluarga saya, oleh istri saya. Nah, saya mulai tidak tertarik. Saya pikir nih orang ini diberi hati hayang ngampuru ya, baik. Maka saya tidak kasih. Saya bilang, "Mohon maaf, Bib, itu saya nggak bisa kasihkan ke Anda. Karena itu kesayangan istri saya." Nah, akhirnya udah ngobrol, dia pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya saat itu sedang membeli sesuatu di Alfa. Kemudian ada rombongan Oknum Balwit, kalau tidak salah ada 4 orang, 2 motor. Dan saya bertegur sapa dengannya. Kemudian oknum tersebut nanyakan alamat saya. Kemudian dia ingin ke tempat saya, ke gubuk saya. Saya ajak. Sesampainya di gubuk saya, Oknum Habib tersebut bilang, "Yai, antum harus eka." "Eka apa, Bib?" "Harus eka antum." "Berapa, Bib?" 2 kambing. Saya bilang, "Loh, saya kan udah eka, Bib." "Wah, antum harus eka lagi." Tapi saya bilang, nanti saya eka, nanti saya beli kambing, nanti aja." "Enggak, antum harus ekanya ke saya. Uang ekanya aja ke saya, nanti saya potong untuk acara haul," katanya. Kalau tidak salah ketika itu di pasar ikan. Harus 2 kambing. 1 kambingnya harga ekanya ketika itu masih 2,5 juta. Nah, normal saya berkata, otak normal saya, "Lah, ini gimana nih?" Saya bilang, "Bib, saya nggak mau ngasih duit segitu. Kalaupun mau saya ngasih amplop aja buat ongkos." Saya udah mulai curiga tuh. Ini Oknum Habib ngaku duriat. Saya bilang, kok ngemis kayak gini? Udah mah ngomongnya kayak orang mabok, saya bilang nih. Tapi dia bilangnya jadbah majdub. Teman-temannya bilang, "Kiai itu sedang majdub, Kiai." Saya kasih seadanya, saya kasih ongkos. Itu yang terjadi kepada saya. Yang ketiga, datang lagi 3 oknum yang ngaku Habib. Mereka bawa mobil. Saya nggak tahu mereka tahu dari siapa. Datang ke tempat saya, ngobrol-ngobrol. Kemudian dia bilang, "Kiai, ana tahu antum ini masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten." Kata siapa? "Enggak, saya orang ada di biasa aja, saya di pinggiran." "Enggak, saya tahu." "Nah, Kiai, ana ini mau ngebangun di pesantren. Nah, Kiai tolong bantu bangunan saya." Saya udah mulai curiga nih. Nah, tapi ketika itu saya mengatakan, "Bib, mohon maaf, ini pesantren, Bib. Kalau mau ngebangun ya saya juga sedang ngebangun. Saya tidak bisa ngasih duit kecuali untuk ongkos. Hanya mendoakan aja. Mohon maaf, Bib, saya nggak kasih."
Kemudian terjadi berapa bulan kemudian ada kabar ke saya, berita paman saya didatangi oleh 3 oknum Habib. Paman saya itu dia sebagai ketua DKM di sebuah masjid, dan dia diminta oleh oknum Habib tersebut uang 7 juta. Karena paman saya taunya itu Habib itu dzurriyyatun Nabi, cucu Nabi yang harus dimuliakan, maka paman saya berusaha mencari uang 7 juta. Padahal paman saya itu masih nganggur. Ya. Yang kerja istrinya sebagai guru SD. Tapi karena menghormati Habib dzurriyyatun Nabi, maka paman saya berusaha mencari utang. Dapat utang itu sekitar kalau tidak salah 2 juta. Dan kemudian paman saya kebetulan megang kas DKM. Nah, uang kas DKM itu diambil, dipinjam 2,5 juta, jadi 5 juta dikasihkan ke oknum Habib. Tapi oknum Habib tersebut mengatakan, antum kurang 2,5 juta, jadi antum punya utang ke anak. Nanti anak besok dosa sini lagi. Nah, itu terdengar oleh saya dan saya marah. Saya bilang ke paman saya, nanti kalau ada si Habib itu minta uang lagi, ngutang, suruh dia datang ke saya. Bilang kalau pengen uang suruh datang ke saya. Saya bilang gitu ke paman saya. Yang ketiga terjadi ke murid saya, seorang kiai besar, punya pondok pesantren besar, muridnya banyak. Beliau berkata ke saya bahwa pernah kedatangan seorang oknum Ba'alwi Habib, 3 orang datang ke rumahnya, minta izin masuk ke kamarnya, ngomongnya mau mendoakan. Berdoa sebentar, sudah berdoa sebentar, kemudian si oknum Habib tersebut ngomong, "Kiai, anak sudah berdoa di kamar antum, maka itu antum harus kasih mahar ke anak. Dan antum harus ekah." Nah, beli saya itu diminta ekah 2 kambing, per kambing 2,5 juta. Kebetulan murid saya tidak punya uang cash. Nah, Bib, saya nggak punya uang 5 juta. Nah, antum punya berapa? Ada segini, dikasihlah. Kalau tidak salah hanya ada uang 500.000, antum kurang. Ustaz, Bib, anak nggak punya uang cash. Setelah itu si oknum Habib tersebut melihat istri kiai tersebut kebetulan ada di situ. Nah, istri kiai tersebut pakai anting, kalung, dan gelang yang banyak kebetulan. Nah, saat itulah si oknum Habib tersebut menyuruh mencopoti seluruh perhiasan. Bunyai, copot itu mas antum. Dicopot yang di anting, copotin lagi gelangnya, gelang, kalung, semuanya itu berapa gram? Sekitar kalau tidak salah itu 50 gram semuanya. Yang terdengar ke saya aja seperti itu, belum yang lain. Peristiwa ini, fenomena ini hampir ada di daerah-daerah di Banten, datangnya ke kiai-kiai yang ada di kampung khususnya. Belum lagi yang menjadi penyebab adanya penelitian tentang betul dan tidaknya Ba'alwi ini dzurriyyat Nabi, yaitu terkait ucapan tingkah laku oknum Habib yang ketika ceramah condong merendahkan, menghina
kiai, bahkan tokoh kiai ulama pribumi Nusantara, wabil khusus kepada yang dekat kepada pemerintah dengan ucapan anjing babi. Yang saya tahu, ulama-ulama Banten itu yang waro, ya, yang ahli zikir, banyak yang sufi, itu mereka menjalin harmonisasi dengan pemerintah. Dan mereka para ulama Banten rata-rata orang kaya. Kedatangan mereka kalau diundang oleh pejabat itu bukan karena uang, tetapi karena mereka punya tanggung jawab besar. Karena mereka ulama NU yang hubul waton minal iman untuk menjaga NKRI. Bukan karena uang. Tetapi itu kalau bahasa Banten mah digeneralisir, disakompet daunkeun, termasuk kerak-kerak bersorban. Ulama kiai anjing babi, tanpa dia tahu tujuan dan niat para ulama Banten, khususnya yang saya ketahui, kenapa menjalin harmonisasi. Di antara para ulama itu ada guru saya tercinta, Al-Alim Alamah Abuya Muhtadi Cidahu dan yang lainnya. Karena saya merasa ucapan anjing babi ini mungkin juga saya menunggu ini masuk pada Abuya Muhtadi, maka saya tidak terima. Ini tidak bisa dibiarkan karena saya tahu bagaimana niat para ulama Banten itu menjalin harmonisasi kepada pemerintah. Itu karena ikhlas, karena semata-mata demi Pancasila, demi negara Republik Indonesia, bukan karena uang dan jabatan. Silakan Anda cek dari para ulama Banten yang dekat dengan Umaro, apakah ada yang jadi menteri, yang jadi pejabat. Mereka tetap di dalam baraknya ibaratnya, mereka tetap di dalam gubuknya, istiqomah bagi ngajar lagi. Apakah ada perubahan harta? Tidak. Saya tahu persis, makanya saya tidak terima. Dan saya orang Banten, saya sangat tidak terima ketika ulama Banten dihina, dicaci maki. Khususnya termasuk ulama putra pribumi Nusantara ketika dituduh kera bersorban anjing babi oleh siapapun, termasuk oleh si Bahar. Maka saat itu saya harus melawan. Ini tidak boleh dibiarkan hidup meracuni pola pikir dan jiwa para putra pribumi Nusantara dan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah doktrin yang akan mengakibatkan berpecah belahnya antara rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia dengan umaronya, yang nanti efek sampingannya akan terjadi pergolakan, penggulingan kekuasaan, membangkang pemerintah, melanggar aturan pemerintah, menghina pemerintah, sehingga akan mudah dikendalikan, dikomandoi oleh orang-orang yang jahat, yang iblis, yang dajjal untuk melawan pemerintah. Dan itu memberikan kesempatan kepada negara luar untuk intervensi, menjajah kembali Indonesia, seperti apa yang terjadi di Irak. Para hadirin, saya dulu pernah ke Irak tahun 2011-an, hanya untuk ziarah keliling Irak, Baghdad. Dan saya pernah bertanya ke orang Irak, ke Syekh Ahmad, bagaimana kesannya setelah Saddam Hussein digulingkan. Si Ahmad bicara menyesal, rakyat Irak menyesal. Kenapa terjadinya penggulingan Saddam Hussein? Karena akibat dari oknum-oknum yang menghasut rakyat Irak ketika itu, yang hampir 80% mencintai Saddam Hussein. Tetapi karena ada kelompok yang hasut, kemudian diberinya doktrin provokasi, memburuk-burukan, menghina pemerintah, menjadikan pemerintah, menuduh perintah, khusus Saddam Hussein berbuat buruk, maka yang 80%
kemudian tadinya mencintai Saddam Hussein berubah membenci. Kebencian itu mengakibatkan mereka berkomplot minta bantuan pada Amerika. Maka ketika itulah terjadi penyerangan pada Irak dan Saddam Hussein ditumbangkan. Kata Syekh Ahmad, ketika masih Saddam Hussein, negara kami paling kaya, harta kekayaan kami tidak habis dimakan oleh 7 generasi sekalipun. Makanya ketika kami diembargo oleh Amerika, kami tetap bisa makan. Itu ketika di zaman Saddam Hussein. Tetapi ini semua sudah hancur. Itu kata Syekh Ahmad. Nah, melihat fenomena seperti itu, sepulang dari Irak, saya berpikir Indonesia tidak boleh seperti itu. Maka pola-pola yang terjadi di Indonesia, pola dakwah, cacian, hasudan, provokasi, doktrin oleh oknum Habib yang mungkin menurut anggapannya itu benar sesuai dengan ajaran Rasul Islam menurut dianya, tetapi sesungguhnya itu sama dengan apa yang terjadi di Irak yang ujungnya penghancuran negara dan presidennya. Saya melihat fenomena ini, saya tidak terima. Saya tidak ingin negara saya tercinta Indonesia di bumi pertiwi ini terjadi seperti Irak, hanya karena oleh oknum yang ngaku cucu Nabi yang merasa dirinya benar dalam dakwahnya. Padahal oknum tersebut baca kitab aja dari kiri, fikih aja tidak sesuai dengan fikih Islam. Masa mertua boleh dinikahi oleh menantu? Kemudian dia ngeles. Ini satu bukti bahwa oknum Habib tersebut tidak pandai ngaji, hanya punya modal nekat dan tidak tahu malu, hanya punya modal ego. Di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga oknum Habib yang lain, dan petatang petenteng, pecikilan, arogansi, nyinyir, hasud, mudah mencaci maki, menuduh buruk pada orang lain, PKI gaya baru, memecah belah umat, adu domba, pemecah belah antara ulama dengan kiai, kiai dengan Habib, dan sebagainya. Menuduh Syiah, menuduh sekuler, menuduh Yahudi, antek Yahudi. Banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang ngaku cucu Nabi, siapapun dia. Dan kegemaran mereka adalah bereaction, sensasi di atas panggung, dari panggung ke panggung di hadapan jemaahnya, yang dia anggap itu adalah seorang yang pendukungnya, sehingga dia euforia, merasa dirinya seorang raja penguasa di Indonesia, sehingga ketika di panggung dia merasa dirinya paling pintar, paling benar. Dia merasa dirinya paling benar, merasa di dalam tubuhnya ada zat suci Rasulullah, dan dia anggap itu yang paling suci, paling tinggi, paling mulia, yang memiliki zatiyah Rasulullah itu ada paling tertinggi, lebih hebat, lebih tinggi, lebih utama daripada pangkat jabatan, termasuk daripada seorang ulama selain kaum Ba'alwi. Maka wajar ada doktrin bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 7 alim selain Habib. Ini kan sudah bertentangan sekali dengan syariat Islam. Itulah beberapa penyebab sehingga terjadinya penelitian seorang sahabat saya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, untuk membuktikan, meneliti betul tidak Ba'alwi ini sebagai cucu Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin bukan dasar hasud, dengki, kebencian, tetapi itu karena reaksi atau sabab dari
tingkah laku ucapan para oknum Ba'alwi. Jadi jangan salahkan Kiai Haji Imaduddin. Maka mereka yang memproklamirkan diri sebagai cucu Nabi kepada halayak rakyat Indonesia, tentu rakyat Indonesia yang kritis akan menanyakan validitasnya. Betulkah Anda cucu Nabi? Mereka punya hak bertanya, mereka punya hak untuk menanyakan pembuktian. Jadi, kalau ada orang yang menganggap Kiai Haji Imaduddin dan para putra Pribumi Nusantara, para ketua Wali Songo, tentang kevalidan pembuktian mereka dzurriyyat Nabi, itu hal yang sangat wajar. Maka gugur terbantahkan framing-framing tuduhan benci kepada Habib. Itu sangat salah sekali, jelas itu pemikiran yang dangkal. Saya bantah itu. Pertanyaan, apakah Kiai Haji Imaduddin atau yang lain itu dalam penelitiannya menyuruh agar para muhibbin Habib untuk membenci Habibnya? Tidak. Kiai Haji Imaduddin dan rekan-rekan hanya ingin membuktikan sebuah kebenaran. Apakah Ba'alwi ini dzurriyyat Nabi atau tidak? Setelah diketahui yang sebenarnya, agar selaras dengan Al-Quran, jangan ada pembelokan nasab, agar tidak dilaknat oleh Allah, dan agar yang mengakuinya pun emang soheh, tidak salah mengikuti dan mencintai, maka perlu diketahui kebenarannya. Jika terbukti umpamanya bukan dzurriyyatun Nabi, maka tidak ada agenda dan rencana Kiai Haji Imaduddin, termasuk saya dan yang lain, agar menjauhi Habib tersebut, agar muhibbin yang menjauhi tidak, agar tidak. Urusan mengikuti, urusan mencintai hak mereka, tetapi persoalan status mereka bukan dzurriyyatun Nabi harus diyakini setelah datangnya hujah dan dalil dan fakta, data, sejarah dan sebagainya, apalagi dengan tes DNA, maka silakan lanjutkan cinta, silakan, itu hak mereka. Sekali lagi saya katakan, yang menuduh buruk itu sangat tidak berdasar. Para hadirin, saya kira ini bisa dijadikan sebuah pemikiran, pemahaman, sebuah pertimbangan. Kemudian terkait status Ba'alwi umpamanya sudah bukan dzurriyyatun Nabi, maka apakah akan hilang penghormatan, penghargaan kami kepada mereka? Tidak. Kami tidak akan hilang hormat, penghargaan hanya karena mereka cucu Nabi atau bukan. Penghormatan, penghargaan kami kepada mereka terletak ada tidaknya ilmu dan takwa di dalam diri mereka. Mungkin dari beberapa oknum Ba'alwi menganggap di Indonesia ini semuanya bisa dijongoskan, semua bisa dibabukan, semua bisa diinjak, semua bodoh, semua bisa didoktrin. Tidak, para hadirin. Banyak dari sekian itu, mereka semuanya silent majority. Mereka menilai, menguji secara diam-diam, secara hati-hati. Maka klimaknya di tahun-tahun ini, hasil penelitian mereka, hasil pengalaman mereka, maka mereka menyimpulkan bahwa nasab
Bali yang diklaim ke Rasul harus dibuktikan. Dan semua gerakan, tingkah laku, ucapan, doktrin mereka, dakwah mereka yang merusak tata aturan di negara kita, merusak tata aturan syariat Islam, merusak tata aturan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia, khususnya di Banten, harus dihentikan sehenti-hentinya sampai yaumil kiamah. Karena kami menganggap semua doktrin mereka, tingkah laku mereka, arogansi mereka, radikalisme mereka tidak mencerminkan ajaran Rasul, tidak mencerminkan akhlak Rasul yang mereka anggap sebagai eyangnya. Sebab tidak mungkin segala sesuatu yang selaras dengan ajaran Rasul dan akhlak Rasul akan menimbulkan hinaan dan fitnahan dan menimbulkan kemudaratan, keresahan kepada masyarakat para hadirin. Akan menimbulkan kekecewaan. Semua yang selaras dengan ucapan Rasul, ajaran Rasul, akhlak Rasul akan menimbulkan ketenangan dan kemaslahatan. Tetapi ini, mohon maaf, justru sebaliknya. Maka orang yang paham ini jelas tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang paling sangat berbahaya. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dijadikan alat untuk kepentingan nafsu mereka, kepentingan politik mereka, kepentingan mencari uang mereka, mendawir dan sebagainya. Nabi Muhammad dijadikan jualan oleh mereka. Nabi Muhammad, nabinya umat Islam yang sangat saya cintai, saya kagumi, oleh mereka hanya dijadikan jualan untuk kepentingan mereka. Dan ini adalah satu bukti mereka sesungguhnya sudah mengotori Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada satu hal yang menggelitik di dalam diri saya. Mereka mendoktrin, barang siapa antum menyakiti kami para Habib, maka sama dengan menyakiti injil kami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, bagi orang yang tidak paham, tidak mengenal, tidak marifat pada Rasulullah Muhammad SAW, tidak mengenal sifat akhlak Rasulullah Muhammad SAW, mungkin akan percaya menyakiti mereka sama menyakiti Rasulullah. Tetapi bagi yang mengenal, sangat tidak akan menerimanya, karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia sempurna segalanya, seorang pemaaf, seorang pengampun, orang bijaksana, arif sekali. Jangankan orang lain yang ngaku cucunya, yang juga bukan cucunya, dihina. Lalu dia tiba-tiba pemarah, mengutuk, membenci. Rasulullah sendiri yang ketika hidupnya dicaci maki, diancam, dilempari kotoran, selalu tersenyum dan memaafkan. Bahkan ketika yang melemparinya itu sakit, Rasul yang menengok, Rasul yang menyuapi makanan. Sangatlah tidak mungkin mereka yang menjual Rasulullah Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang membenci Habib, menyakiti Rasul. Rasul tidak sepicik itu, Rasul tidak sesempit itu, Rasul tidak sejahat itu. Bohong, dusta, kadzib, mengatasnamakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kejahatan besar. Nabi Muhammad dijual-jual untuk menipu umat. Nabi Muhammad dijual-jual untuk membelenggu umat. Nabi Muhammad dijual-jual untuk menjajah pemikiran dan hati umat. Nabi Muhammad dijual-jual untuk menghina orang. Nabi Muhammad dijual-jual untuk menyakiti orang. Ini sebuah tindakan
yang tidak boleh dibiarkan di bumi manapun. Oknum manapun yang seperti itu tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diberi panggung, tidak boleh dibenarkan, haram diikuti, dan juga tidak boleh ditakuti. Karena mereka sudah menjadikan Nabi Muhammad menjadi alat mereka, alat kejahatan-kejahatan mereka. Selanjutnya para hadirin, saya dulu masih menimbang, masih selalu mudah percaya terhadap oknum Habib yang dia berdandan seperti wali, seperti ulama, alimil alamah, lembut, baik. Saya masih percaya orang itu memang soleh lahir dan batin, bagus lahir dan batin. Tetapi para hadirin, setelah saya teliti, setelah saya selidiki dari beberapa oknum Habib seperti itu selama ini, mohon maaf para hadirin, saya mempunyai rahasia-rahasia besar mereka. Oknum Habib yang berdandan seperti wali, seperti alim ulama, bicara lemah lembut, sesungguhnya di balik itu ada sesuatu yang justru bertentangan dengan pakaian lahiriahnya. Saya menyelidiki mereka, kehidupan mereka. Siapa mereka? Di antara tokoh-tokoh oknum Ba'alwi, semuanya saya selidiki. Dan insya Allah saya mempunyai catatan A1 siapa mereka sesungguhnya. Para hadirin, ketika saat ini polemik nasab makin besar, kemudian merembet ke hal yang lain, itu hal yang wajar. Karena sebuah reaksi tentu tidak akan berkutat dalam satu tempat, karena dia akan saling berkesinambungan. Terbukti, selain terbukanya kepalsuan nasab mereka, terbukti perbuatan buruk mereka, maka timbul masalah membelokkan sejarah, pembuatan makam palsu, membelokkan nasab-nasab para pahlawan dan para ulama, para wali-wali Nusantara. Ini seperti hal biasa, tetapi sebetulnya ini adalah salah satu strategi untuk mengaburkan sejarah negara Republik Indonesia dan sejarah para pejuang. Ketika sejarah tersebut dirubah, maka hilanglah Indonesia. Maka beralihlah daerah itu, negara itu kepada mereka yang merubah sejarah tersebut. Membelokkan nasab, pembuatan makam palsu, membelokkan sejarah yang lain adalah satu langkah awal agar mereka mempunyai bukti bahwa eyangnya, leluhurnya adalah para pejuang bangsa ini. Dan kemudian para pejuang, para pahlawan, para wali yang dari putra pribumi Nusantara yang diklaim oleh mereka eyang mereka, itu 3-4 generasi ke depan tidak lagi itu eyangnya para putra pribumi Nusantara, tetapi eyangnya mereka oknum Habib. Maka hal ini jelas seperti 2 kali 2 menjadi 4, jelas menunjukkan bahwa Indonesia ini milik mereka. Indonesia ini bukan milik putra pribumi Indonesia. Putra pribumi Indonesia hanya numpang, maka wajar lahir ya Tarim, Jawa bintu Tarim, Jawa anak perempuannya Tarim, Jawa milik Aulia Tarim, Jawa milik Yaman. Ini sudah pengklaiman terhadap daerah di negara Republik Indonesia.
bukan nalar kita. Maka persoalan polemik nasab ini, persoalan pembelokan sejarah, pembelokan nasab para pahlawan, para ulama, para wali dimanapun di Indonesia, dari nasabnya yang keasliannya pribumi Nusantara kepada Bali, maka sesungguhnya tidak boleh dibiarkan. Dan itu bukan persoalan kecil, persoalan yang akan menjadikan barometer ke depan bangsa kita, negara kita, anak cucu kita, 2-3 generasi ke depan. Jika tidak kita mulai perjuangan saat ini, maka mereka akan menjadi orang yang terjajah. Mereka jadi orang yang dihina, direndahkan. Mereka akan jadi penumpang di negaranya sendiri, para hadirin. Maka tidak ada langkah apapun yang harus kita lakukan kecuali hadapi mereka, lawan mereka. Doktrin mereka harus dihancurkan, ulah mereka harus dilawan, kembalikan mereka pada asalnya. Artinya mereka bukan Habib, mereka bukan zuriat Nabi, mereka harus kembali kepada asalnya, bukan zuriat Nabi. Dan mereka harus ada di Indonesia dengan rendah hati dan tahu diri. Mereka hidup di Indonesia setara dengan kita-kita. Mereka rakyat Indonesia, bukan tuannya dari rakyat putra pribumi Nusantara. Bangkitlah saudaraku, sadarlah, bangunlah dari tidur. Apa yang kita perjuangkan hari ini, hakikatnya adalah warisan untuk generasi anak cucu kita ke depan, agar mereka tetap merasakan nikmatnya negara Indonesia, agar mereka merasakan jati dirinya bahwa mereka adalah pemilik negara ini, pewaris negara ini. Mereka lah putra pribumi Nusantara, mereka lah pemilik, bukan menumpang, para hadirin. Maka sejarah yang dilakukan, maka apa yang dilakukan oleh kami adalah satu perjuangan untuk generasi ke depan, agar Indonesia tetap Indonesia, putra pribumi Nusantara tetap pemilik pewaris negara kesatuan Republik Indonesia, agar Indonesia tetap NKRI, bukan Hadramaut, bukan Yaman, bukan Tarim, dan agar tetap lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, bukan Tarim, para hadirin. Paham? Ayo kita jaga Indonesia, kita rawat Indonesia, kita jangan tertipu oleh oknum-oknum seperti itu. Kita jaga generasi keturunan kita. Merah putih jaya, NKRI harga mati. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf para hadirin semuanya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita, memaafkan seluruh rakyat Indonesia, Muslim Indonesia, termasuk memaafkan seluruh para ba'ali. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, berikan jalan yang lurus, yang maslahat, berikan akhlak yang baik dan istiqomah di jalan Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah, dan semoga Allah Ta'ala menjaga negara kita Republik Indonesia dari siapapun yang menghancurkan, dan semoga Allah Ta'ala tetap mensatukan seluruh rakyat Indonesia dari ras manapun, suku manapun, tetap Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang Dasar 45. Dan mari kita tetap jaga dua organisasi besar yang sangat bermanfaat, berjasa kepada Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Para hadirin, Indonesia cukup dengan mempunyai dua organisasi keislaman, damai, para hadirin. Dan Indonesia tidak butuh lagi organisasi keislaman apapun. Cukup dengan dua organisasi, NU dan Muhammadiyah, Indonesia damai. Insya Allah Indonesia aman. Maka Indonesia tidak butuh ada organisasi keislaman apapun
yang hanya bikin resok, bikin perpecahan antar ulama, bikin perpecahan antara tokoh masyarakat, bikin resah para ahli kampung, mengatasnamakan Islam, tetapi sesungguhnya mereka justru yang memecah belah Islam, justru mereka egois, justru jiwa mereka bertentangan dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Yo, Indonesia cukup dengan dua organisasi besar, Muhammadiyah dan NU. Kita dukung kedua-duanya. Jangan tergoda masuk organisasi lain yang atasnamakan Islam dan Islam, tetapi itu hanya bullshit belaka. Bangkit para hadirin saudaraku, jangan mau dibohongi dan tipu para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa alaikumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.